Selamat siang pemirsa, John Martin hadir lagi di Asal Usil. Waduh pemirsa, sekarang lagi ada gonjang-ganjing lagi rame nih. Dari teman-teman ojek online se-Indonesia yang menuntut peningkatan kesejahteraan. Aduh, ini ada apa lagi ya masalahnya? Kita cek aja sebenarnya apa yang sedang terjadi. Yuk kita tanya pendapat masyarakat. Selamat sore, apa kabar? Saya John dari Trans TV. Aku mau nanya, seberapa sering pakai ojek online? Untuk banyak keperluan ya, buat makanan, atau buat nganter, atau buat kirim barang. Paling kalau lagi kerja nggak bawa motor aja sih, paling malamnya. Seberapa sering 0 sampai 10 kamu membutuhkan ojol, jasa ojol ini? Karena aku sekolah, rate-nya paling 6 deh. Pasti adalah pengabdi-pengabdi ojol ya. Iya. Kalian setiap hari pakai ojol berapa kali? Lebih dari 4 atau 5 Hah? Sehari lebih dari 4 atau 5? Lu ngapain deep talk? Hah? Deep talk sama supir ojolnya lu? Mau ngapain? Sehari 4-5 kali? Iya, Buset. kan les terus nanti kemana atau pergi. Oh, Kalau sekolah. anaknya mobile banget ya. Kamu berapa kali sehari? Paling aku 4 kali, soalnya sekolah, pulang, les, pulangnya lagi. Nah ini kan terakhir ini kan ada demo besar-besaran nih dari teman-teman driver dan mitra ojek online. Menurut kalian gimana? Dengar nggak isunya atau beritanya? Nggak dengar sih. Menurut Tanggal kalian gimana 20 sebagai kemarin. pengguna? Mungkin bagi driver itu keberatan karena tarifnya terlalu kecil ya. Ya, Income-nya terlalu kecil. Iya. Terus menurut kalian sebagai pengguna apa sebaiknya sarannya? ya kasihan juga ke drivernya sih. Mungkin Iya. kalau jaraknya jauh bisa Kalau ditambahin juga sih. tarifnya Ya. kecil juga kan kasihan ya. Ya mungkin kesejahteraannya ya. Kesejahteraannya memang harus dipikirin ya. Betul. Kalau menurut kamu? Kalau menurut aku juga terbantu sama ojol. Apalagi kalau naik ojol tuh biasanya ngobrol sama abangnya. Jadi enjoy. Terus tadi benar kata mama, kesejahteraan. Anaknya suka chit-chat sopan. ya? Iya. Tapi dari isu ini menurut kalian gimana? Kalau ngikutin nggak beritanya isunya? Ngikutin kan? Mereka merasa kesejahteraan mereka tidak diperhatikan, jadi mereka minta komisinya lebih besar, potongannya juga lebih kecil gitu. Menurut kalian sebagai pengguna ojol? Saya secara pribadi tidak apa-apa jika memang diperlukan kalau tarif ojol itu. Nanti kamu bilang jalan kaki lagi kalau udah dinaikin tarifnya. Karena meskipun dinaikkan tarifnya pun saya tidak bisa lari dari faktanya bahwa ojol itu membantu kehidupan sehari-hari saya karena nggak selalu ada orang tua saya yang bisa nganterin saya gitu. Oh, kok lebih kayak curhat ya? Kalau sampai naik misalnya tarifnya, kalian akan tetap pakai ojol apa enggak? Mungkin tetap Ini yang tapi 5 kali sampai. jarang. Mungkin tetap tapi jarang. Terus lu solusinya ke les, pulang ke rumah pakai apa dong? Bu, ini kan kemarin lagi ada demo besar-besaran kan dari teman-teman ojol yang menuntut kesejahteraannya meningkat, komisinya dinaikin, potongannya diperkecil. Nah, ibu sebagai pengguna, kira-kira tanggapannya ada nggak? Ya karena mereka mencari nafkah kan, pasti pengen yang terbaik buat keluarga dia. Betul. Kan. Tapi ya asal jangan merugikan konsumennya aja sih sebenarnya. Nah, masalahnya adalah kalau misalnya komisinya nanti Pasti dinaikin, otomatis harganya jadi Pasti naik naik. buat kita konsumen, ibu gimana kira-kira tanggapannya? Kalau saya sih kan karena jarang pakai ojol ya mungkin kalau sekali 2 kali tapi harganya masih terjangkau mungkin Ya. bisa. Tapi kalau buat makanan kalau harganya lebih tinggi Tiap hari ya. mendingan kita jalan sendiri kan waktu itu olahraga. Tapi kalau misalnya kalau kesejahteraan mereka meningkat, akhirnya biaya untuk customer jadi makin naik juga, kamu setuju apa enggak? Kalau aku setuju karena aku emang terbantu sama ojol. Jadi kalaupun naik ya reasonable juga sih. Karena kan bikin kita suasana hatinya jadi happy. Nah, kemarin itu kan
ada tanggalnya lah ya mereka demo besar-besaran 1 hari itu. Sempat merasa kesulitan nggak cari jasa ojol hari itu? Kalau aku enggak. Enggak ya? Enggak, Jadi tetap masih ada bisa aja ya? pesan, iya. Oh iya, berarti masih rame aja gitu. Kemarin itu kan lagi ada demo besar-besaran, tahu kan? Pasti kan? Sempat terganggu nggak aktivitasnya waktu pas lagi teman-teman ojol lagi demo? Kamu? Sebenarnya enggak sih. Nggak ngefek ya? Enggak ngefek sama sekali karena ya nggak terganggu aja sih. Aman-aman aja. Oke, kamu nggak terganggu juga? Saya juga tidak Nggak ada efeknya. Teman-teman yang cewek-cewek nggak ada juga? Iya, nggak ada. Biasanya kalian tuh tipe orang yang pakai ojol banding-bandingin dulu nggak harganya pakai aplikasi 1, aplikasi 2, aplikasi 3 gitu? Iya, tahu mendang-mending. Kau mendang-mending Anda ya? Kamu enggak ya? Enggak, soalnya Tinggal di aku- Menteng kamu? Oh enggak, aku tinggalnya di Raffles. Tinggalnya di Raffles, guys. Tahu lah ya kan. Rafflesnya di Boulevard lagi nih, jangan kemana. Oh iya lagi, oh bagus. Saya suka nih anak-anak flexing jujur gini nih. Ya kan? Jadi nggak masalah buat kamu ya, nggak pernah banding-bandingin kalau misalnya kamu buka aplikasi 1 ya udah itu aja. Enggak, soalnya aku cuma punya aplikasi 1 doang. Dan itu doang menurut aku kayak ya udah gitu. Sangat membanggakan ya. Emang, iya ya, tetangga Raffi Ahmad. Saran buat apa namanya, siapapun yang berwenang untuk merubah situasi ini apa Bu kira-kira? Setahu aku tuh berhubungan sama biaya Betul. untuk ojolnya kan, Iya. kayak komisi yang didapetin Iya. sama ojolnya. Kalau menurut aku juga beberapa kali aku pakai ojol, aku kaget dengan biayanya kok kayak murah banget. Ini adil nggak sih? Tapi kadang suka aku kasih tip lebih untuk ojolnya. Oh, Jadi gitu. terpisah gitu, yang di aplikasi sama aku kasih cash tambahan. Nah, masalahnya kayak Mbak ini nggak banyak ya yang ngasih tips. Biasanya semua standar. Biar ini nggak ribut-ribut Bu, ada saran nggak kira-kira? Apa ya mau gimana ya, pasti harus dikompromi dulu kan antara konsumen sama yang punya ojolnya atau Ya, gimana. aplikatornya ya. Nyari yang terbaik pasti harus tetap dibicarakan yang biar bisa dua-duanya dapat keuntungan lah. Oke, ya udah kalau gitu. Terima kasih banyak. Mas, aku mau nanya. Jadi kemarin rame-rame lagi demo itu ikutan nggak? Ikutan ya sebetulnya. Ikutan. Nah, ikutan. Oh, jadi sebetulnya apa sih yang dituntut, Mas? Kok soalnya seliwer-seliwer di sosial media tuh macem-macem tuh beritanya. Kita itu pengennya ya pemerintah itu apa? Bisa menegaskan ke pihak dari aplikasi ojek online itu biar bisa mengurangin potongannya itu. Karena apa? Dari pihak online itu dia bilang 20%, tapi itu faktanya itu lebih dari 20% gitu. Mas, aku mau nanya. Ya. Kemarin pas lagi rame-rame ikutan nggak demonya? Enggak sih, cuman kalau buat di grup ngajakin, cuman saya emang ada kerjaan jadi nggak ikutan. Jadi tetap narik waktu pas hari Tetap itu? narik, harus itu wajib itu. Oh. Iya. Tapi Mas sendiri ngerasain keluhan yang sama? Semuanya Atau kayak Mas sama. keadaan yang sekarang pun fine-fine aja gitu? Makanya hampir semuanya sama deh Kak. Kayak jadi ada potongan beberapa persen, terus ada slot per wilayah dengan harga yang sangat menyakit sekali. Sebetulnya itu dirasakan juga, keluhannya dirasakan juga sama mitra driver mobil apa enggak sih Mas? Ya iyalah, Oh iya juga. jelas. Sebetulnya yang kalau Mas sendiri, kalau kita kan sudah tahu nih keluhan teman-teman pada umumnya ya. Tapi kalau yang pribadi Mas rasakan itu sebetulnya apa yang paling kesulitannya atau Ya. keluhannya? Argo ya, Argonya. argonya kebetulan ya potongannya sekarang kan kayaknya agak gede ya. Maksudnya- Potongannya gede. Betul. Oke. Betul. Jadi dari total nominal yang ditagihkan ke customer, yang dapat ke drivernya itu kecil gitu ya? Betul. Oh, Betul. itu yang paling parahnya dalam kondisi seperti apa Mas? Pernah ada pengalaman nggak? Argo kalau argo jauh ya di atas 100 lebihan ya mungkin. Oke, misalnya 100.000 nih yang ditagihkan ke customer, yang didapat oleh driver berapa? Mitra driver?
Ya paling 70 atau 70 kurang, 70.000 kurangan. Oh gitu. Ya. Iya. Berarti memang lebih dari 20% ya potongannya ya. Boleh tahu nggak kira-kira Mas sehari Mas dapat pemasukan berapa sekarang rata-rata? Sekarang Mas susah Mas. Kalau sekarang itu bisa rata-rata paling banter juga 100.000 Bang. Oh gitu. Itu cukup nggak kira-kira buat keluarga? Sangat nggak cukup itu. Boleh tahu nggak kira-kira sebulan itu dapat berapa? Sebulan Kira-kira aja. ya Rame alhamdulillah dan sih. gak rame. Untuk sekarang ya alhamdulillah karena sering hujan ya. Iya. Jadi 2,8 ada bersihnya. 2,8 juta. Iya, karena Satu sering bulan hujan. ya? Iya. Oh, itu kenapa kalau sering hujan? Jadi kan banyak driver yang on off beat. Jadi kita kebagian terus. Gitu. Oh gitu. Iya benar. 2,8 juta. Iya. Ini tuh apakah berlangsung dari sejak pertama kali abang masuk atau memang sekarang jadi makin sulit kesininya? Enggak, awal-awal masuk mah enak. Cuman semenjak pasca corona itu tuh Pasca makin COVID berasa ya? Oh itu kenapa? Karena memang potongannya jadi naik atau gimana? Atau komisinya jadi kecil apa gimana? Potongan naik ditambah lagi program-program dari yang menguntungkan dari aplikatornya, tapi buat mitranya itu sama sekali tidak menguntungkan. Nah ini kan kalau misalnya keadaan ternyata tidak ada perubahan misalnya ya, kayak tidak dikabulkan permintaannya dan lain sebagainya. Kira-kira ada rencana cadangan mau berhenti kerja atau cari kerjaan lain atau tetap bertahan dengan penghasilan segitu atau gimana? Mungkin ya mau coba cari kerja dulu sampai beberapa 2 bulan sampai 3 bulan lah. Kalau emang nggak dapet ya insya Allah mungkin dengan tabungan mau buka usaha kecil-kecilan. Nah Mas kalau misalnya nih dengan kondisi yang seperti ini tidak ada perubahan, kira-kira Mas mau apa yang mau diperbuat? Mau pindah kerja kah atau berhenti kah atau mau kerja yang lain atau mau gimana? Ya kalau ada kerjaan yang lain pasti yang lain sih Mas. Oh gitu, karena memang kalau memang ini sudah tidak menjanjikan lagi ya? Tidak menjanjikan lagi. Ini sudah mulai bertahan kayak gini udah berapa lama? Udah ya 2 tahunan terakhir lah. 2 tahunan 2 tahun kayak terakhir gini? ya kayak gini. Ini kan kalau misalnya nanti misal ya, akhirnya keluhannya didengar nih, dan kemudian apa namanya komisinya ditingkatkan, potongannya diperkecil, tapi akhirnya tarifnya jadi naik nih. Tarif untuk konsumennya jadi naik dan akhirnya traffic ke konsumennya jadi lebih sedikit dari sebelumnya. Apakah itu tidak merugikan juga kira-kira? Tidak sih Mas, kalau dari pihak online-nya itu adil. Kan selama ini kan yang diuntungkan cuma dari pihak itu ojek online-nya doang. Aplikatornya aja ya. Tapi dari mitranya enggak. Ada harapan mungkin Mas, saran yang mau dikasih ke siapa aja boleh, ke pemerintah boleh, ke aplikator boleh gitu. Yang jelas Argo ya, terus potongan yang 10% tolong ya diusahakan ya. Diusahakan ya, itu aja sebenarnya. Jadi sama-sama enak 10% ya. 10% aja udah cukup. 10% aja udah cukup. Sekarang sebetulnya Mas pengen siapa yang dengar ini selain aplikatornya? Ini pemerintah sih biar bisa menegaskan yang lagi. Menengahi ya. Yang menengahi biar ada aturan yang tegas gitu buat ojek online gitu. Oke, coba sekarang Mas sampaikan kira-kira apa yang paling Mas pengen lihat perubahan yang terjadi di tempat pekerjaan Mas sekarang. Buat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan jajarannya saya mohon ya, terutama buat peraturan yang tegas buat ojek online gitu. Jadi biar bisa menguntungkan bagi semuanya, bagi mitra juga, bagi customer juga, bagi aplikatornya juga. Kalau selama ini yang diuntungkan cuma dari aplikatornya doang gitu ya. Oke, ya udah. Semoga cepat didengar ya Mas amin, ya. Amin. Sekarang coba kasih saran buat siapa aja terserah. Mau kasih saran buat aplikatornya boleh atau buat pemerintah boleh tentang masalah ini. Ya, dari untuk kamu. mungkin kalau untuk aplikator ya lebih rada pedulilah sama mitra-mitranya yang hujan-hujanan, kepanasan atau mungkin bisa kena kejahatan yang lain atau enggak gitu ya, resikonya besar sekali. Terus ada mungkin buat pemerintah atau apa gitu? Ya untuk pemerintah saya no comment deh, bingung juga soalnya. Iya. Ya pemirsa, kita doakan aja semoga semua urusan ini segera mendapatkan jalan tengahnya. Jadi tidak ada lagi yang merasa dirugikan dan tidak ada yang terlalu memaksakan kehendaknya juga. Semoga semuanya aman, ojol-ojol bisa bekerja kembali, masyarakat bisa terbantu lagi. Saya pamitan dulu, sampai ketemu lagi di Solusi berikutnya. Dah.